semuanya, perkenalkan, saya Rahmat Hafiz Pomalingo, mahasiswa COE, School of Sustainability Accounting, Universitas Muhammadiyah Malang. Kenalin, saya Jelisa Puspita Istoik, juga bagian dari COE Sustainability Accounting Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Malang. Di episode kali ini kita bakal bahas hal yang penting nih buat masa depan bumi kita, yaitu mengenai perubahan iklim dan green accounting. Yuk sama-sama kita tonton dulu cuplikan video tentang kondisi sampah di Indonesia saat ini. Plastik jadi barang yang tak bisa dihilangkan di kehidupan kita sehari-hari. Sayangnya, penggunaan plastik yang makin masif tak dibarengi dengan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, sehingga plastik berakhir di laut dan Persoalan mengganggu sampah masih ekosistem. menjadi isu krusial di Indonesia, terlebih sampah plastik. Kalau kondisi kayak gini terus dibiarin, emisi karbon akan meningkat dan bumi kita makin panas, guys. Akibatnya, kita akan menghadapi tantangan perubahan iklim yang ekstrim, suhu permukaan laut meningkat, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Misalnya nih, di Indonesia telah kehilangan sekitar 4,3 juta hektar tutupan pohon di antara 2001 hingga 2023 yang berkontribusi pada perubahan iklim dan kerusakan ekosistem. Nah guys, apa sih itu emisi karbon? Apa dampaknya? Dan gimana sih cara kita berkontribusi untuk menguranginya? Yuk cari tahu. Nah, menurut International Energy Agency, total emisi karbon di dunia mencapai 37 miliar ton CO2 di tahun 2023. Indonesia sendiri telah menyumbang lebih dari 600 juta ton CO2 per tahun. Nah guys, sumbernya apa nih? Yang pertama yaitu transportasi, yang kedua industri, dan yang terakhir pembakaran batu bara. Untuk menjawab pertanyaan tantangan perubahan iklim ini, muncul konsep green accounting, yaitu akuntansi yang memperhitungkan biaya dampak lingkungan dari aktivitas ekonomi. Di Indonesia, pendekatan ini semakin penting seiring dengan target pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 29% dengan usaha sendiri dan 41% dengan dukungan internasional sebagaimana diatur dalam Perpres nomor 98 tahun 2021. Nah, jadi ya guys, green accounting itu bukan cuma soal angka-angka aja, tapi soal gimana perusahaan mencatat, melaporkan, serta mengidentifikasi nih apa aja dampak lingkungan yang ditimbulkan mereka terhadap lingkungan. Contohnya nih, perusahaan pertambangan wajib menghitung biaya reklamasi atau pemulihan lingkungan setelah terjadinya penambangan, atau perusahaan manufaktur yang harus mencatat emisi yang telah dihasilkan dari proses produksi. Nah guys, dengan adanya green accounting ini, perusahaan itu lebih transparan dan juga bisa tetap menjalankan bisnisnya sambil bertanggung jawab terhadap lingkungan. Guys, tanggung jawab menjaga bumi bukan cuma di tangan pemerintah atau perusahaan saja, tapi juga kita semua. Nah guys, gimana sih caranya? Bisa dimulai dari hal kecil nih. Yang pertama yaitu hemat energi, yang kedua ngurangin plastik, dan yang terakhir mendukung produk yang ramah lingkungan. Yuk, mulai dari diri sendiri, kurangi emisi karbonmu hari ini demi masa depan yang lebih baik. Karena masa depan kita semua. Jadi guys, sekian dari kami. Terima kasih. See you next video, guys.